Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berbentuk video PowerPoint. Selamat mendengarkan dan enjoy dalam menyimak. Sebelum masuk dalam topik pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Anissa Cahyaning Tias, nomor absen 4 dari kelas 11 AKL 1. Latifah Zaratul Janah, nomor absen 23 dari kelas 11 AKL 1. Maharani Intan Widyasari, nomor absen 24 dari kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas dua topik pembahasan, yaitu yang pertama, bab 4 mengenai siklus pengelolaan keuangan negara, dan yang kedua, yaitu bab 5 mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Nama saya Maharani Intan Widyasari, kelas 11 AKL 1, nomor absen 24. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 4 mengenai siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara. Pengertian siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keanggaran, pendapatan, dan belanja negara. Siklus yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu A. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran, B. Penyatuan anggaran, C. Penganggaran berbasis kinerja, D. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah, E. Klasifikasi anggaran. Tahap perencanaan. Pemerintah pusat dikoordinasi oleh Bappenas, sementara pada pemerintah daerah dikoordinasi oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah. Tahap penganggaran. Pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan, sementara pada pemerintah daerah dikelola oleh tim anggaran pemerintah daerah. Siklus yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran atau pemendaharaan. Pelaksanaan APBN pada pemerintah pusat dimulai dengan diterbitkannya daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan pada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Sementara, pada pemerintah daerah, setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Pada pemerintah daerah, masih diperlukan surat penyediaan dana atau SPD. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu 1. Sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan atau asas bruto. 2. Sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran, terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD atau sistem LS, pembayaran langsung. Cara lainnya adalah dengan menggunakan uang persediaan atau UP, melalui bendahara pengeluaran. Siklus yang ketiga adalah akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah A. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang terkait, B. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan, C. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu 1. Pengguna anggaran. Pengguna anggaran mencatat transaksi yang menjadi kewenangannya, diantaranya adalah pendapatan, belanja, serta aset yang dikelola dan digunakan. Pada akhir periode, kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan 3 laporan, yaitu LRA, neraca, dan CALK. 2. Bendahara umum. Bendahara umum mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya pada satuan kerja pengguna anggaran, belanja, serta pembiayaan. Ada 4 jenis laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan akuntansi ini oleh bendahara umum, yaitu LRA, neraca, LAK, dan CALK. Lanjut, siklus keempat adalah pemeriksaan.
Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 opini yang diberikan pemeriksa, yaitu A. Wajar tanpa pengecualian. B. Wajar dengan pengecualian. C. Tidak wajar. D. Menolak memberikan opini. Sementara, kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain: A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. B. Kecukupan pengungkapan. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. D. Efektivitas sistem pengendalian internal. Siklus yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan, daerah, dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus seperti BLU atau Badan Layanan Umum. Pembahasan selanjutnya mengenai siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. 1. Penyusunan anggaran dilakukan oleh eksekutif atau dinas atau instansi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui proses musrenbang. Kedua, penetapan anggaran. Anggaran ditetapkan oleh DPRD, prosesnya dilakukan melalui serangkaian pembahasan dengan pihak eksekutif. Ketiga, pelaksanaan anggaran. Eksekutif merupakan pengguna anggaran yang telah ditetapkan. Kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Yang terakhir, atau keempat, auditing anggaran. Auditing dilakukan oleh beberapa pihak antara lain adalah Bawasda, BPKP. Selanjutnya, siklus akuntansi. Proses atau siklus akuntansi merupakan prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Dari sudut pengguna, akuntansi merupakan suatu fungsi yang menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Dari proses kegiatannya, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisian, dan penafsiran data keuangan suatu unit ekonomi tertentu dengan cara tertentu. Proses siklus akuntansi yaitu 1. Menganalisis transaksi keuangan unit usaha atau entitas. 2. Menjurnal transaksi. 3. Memposting ke rekening buku besar. 4. Menyiapkan neraca saldo. 5. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyiapkan laporan keuangan. 8. Menjurnal dan memposting penutupan. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, menganalisis laporan keuangan. Perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Berdasarkan fungsinya, siklus anggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian, kinerja, pemotivasi, menciptakan ruang publik. Sedangkan siklus akuntansi mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi transaksi. Yang kedua, tujuan pencatatan. Pencatatan siklus anggaran, yaitu kepatuhan, membandingkan antara anggaran dan realisasi. Sedangkan tujuan pencatatan siklus akuntansi yaitu pencatatan transaksi. Perbedaan yang ketiga yaitu sistem pembukuan. Dalam siklus anggaran, sistem pembukuan berbentuk tunggal atau single entry. Sedangkan siklus akuntansi berbentuk berpasangan atau double entry. Yang keempat yaitu output laporan. Dalam siklus anggaran, laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Sedangkan output laporan siklus akuntansi yaitu neraca, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas dana. Perbedaan yang kelima adalah informasi yang dihasilkan. Siklus anggaran menghasilkan informasi terbatas atau penerimaan dan pengeluaran kas.
sedangkan siklus akuntansi menghasilkan informasi yang lebih luas. Perbedaan yang keenam yaitu rentang waktu. Siklus anggaran memiliki lebih dari satu periode fiskal, sedangkan siklus akuntansi hanya memiliki satu periode fiskal atau 1 tahun. Perbedaan yang terakhir antara siklus akuntansi dan siklus anggaran yaitu transaksi yang dicatat. Pada siklus anggaran hanya transaksi yang dianggarkan. Namun, siklus akuntansi mencatat semua transaksi, baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan. Nama saya Anissa Cahya Ningtyas dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 4. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 tentang persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Persamaan akuntansi pemerintahan. Pengertian persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun atau tempat mencatat transaksi dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari dimintanya pertanggungjawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendak agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sebagai sumber atau asalnya. Berikut persamaan akuntansi pemerintahan secara sederhana. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis A sama dengan K ditambah E. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual, berikut pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama, aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan LRA, yang kelima belanja, keenam transfer, ketujuh pembiayaan, kedelapan silpa atau sikpa, yang kesembilan pendapatan LO, yang kesepuluh beban, yang kesebelas surplus atau defisit LO. Dua jenis komponen pelaporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu komponen finansial dan komponen anggaran. A sama dengan K ditambah E ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Komponen finansial ini merupakan adopsi praktik akuntansi dari pelaporan keuangan sektor privat. Secara teori, praktik ini merupakan implementasi dari teori NPM. A sama dengan K ditambah E ditambah surplus atau defisit LO. Penjelasan, A adalah aset, K adalah kewajiban, E adalah ekuitas, pendapatan LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis akrual, beban adalah pengeluaran pemerintah yang diakui dengan basis akrual. Persamaan tersebut akan menghasilkan laporan berupa neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Implementasi basis akrual dalam pemerintahan merupakan upaya melengkapi praktik basis kas yang telah diterapkan selama ini di pemerintahan. Oleh karena itu, basis akrual yang digunakan tidak berarti menggantikan basis kas. Untuk menyusun laporan operasional atau LO dapat digunakan rumus sebagai berikut. Surplus atau defisit LO sama dengan pendapatan LO dikurangi beban. Persamaan akuntansi untuk transaksi perubahan ekuitas dapat ditulis sebagai berikut. Ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban, atau ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah surplus atau defisit LO. Apabila terdapat peningkatan jumlah arus kas, maka saldo kas awal akan bertambah menjadi saldo kas akhir. Begitu juga sebaliknya. Saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan kas, bukan saldo kas awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan saldo akhir. Perubahan kas ini diidentifikasi menjadi 4 penyebab, yakni yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pembiayaan, dan yang keempat aktivitas transitoris. Saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi, ditambah perubahan dari aktivitas investasi, ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan, ditambah perubahan dari aktivitas transitoris. Anggaran merupakan fokus utama dari akuntansi pemerintahan. Berikut adalah formula perhitungan komponen anggaran. Pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditambah silpa atau sikpa. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SALP. Berikut formula perhitungan komponen anggaran. Pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditambah silpa atau sikpa. Laporan perubahan SAL dapat disusun dengan formula sebagai berikut. SAL akhir sama dengan SAL awal ditambah silpa atau sikpa.
Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa harus dibedakan antara istilah belanja dan beban. Belanja merupakan komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, sementara beban merupakan komponen laporan operasional atau LO. Terdapat tabel persamaan akuntansi pembentuk laporan keuangan pemerintahan. Komponen laporan keuangan neraca itu persamaan akuntansinya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sedangkan komponen laporan keuangan laporan operasional itu persamaan akuntansinya surplus ditambah defisit LO sama dengan pendapatan LO dikurangi beban, sedangkan laporan perubahan ekuitas persamaan akuntansinya adalah ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Laporan arus kas persamaan akuntansinya adalah saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi ditambah perubahan dari aktivitas investasi ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan ditambah perubahan dari aktivitas transitoris. Laporan realisasi anggaran persamaan akuntansinya adalah pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditambah silpa atau sikpa, dan yang terakhir adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Persamaan akuntansinya adalah sal akhir sama dengan sal awal ditambah silpa atau sikpa. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan informasi yang dihasilkan dari aktivitas kas. Basis akrual merupakan penyempurna informasi yang dihasilkan dari basis kas. Laporan arus kas disusun dengan mengklasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam 3 aktivitas, yakni yang pertama, aktivitas operasional yang terkait dengan kegiatan operasional suatu pemerintahan. Yang kedua, aktivitas investasi, yakni terkait dengan investasi jangka panjang dan aset tetap suatu pemerintahan. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan yang terkait dengan upaya pengurangan defisit atau peningkatan surplus. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penyusunan laporan arus kas atau LAK menggunakan laporan metode langsung dilakukan dengan mengklasifikasi secara langsung transaksi kas ke dalam 3 aktivitas arus kas. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung tidak diwajibkan, bahkan menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan ini tidak diperbolehkan penggunaannya. Manfaat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung antara lain menjelaskan hubungan antara surplus atau defisit LO dengan peningkatan atau penurunan kas, menguji ketepatan angka surplus atau defisit LO dengan perubahan di dalam neraca, dan menguji ketepatan artikulasi laporan keuangan tersebut. Pendapatan didefinisikan sebagai semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu dan menjadi hak pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu membayar kembali. Yang terakhir, belanja. Belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu yang mana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.